Ali bin Mas'udin, daripada Imam Ibn Mas'ud, namanya Abdullah bin Mas'ud. Beliau sahibu sirr Rasulillah, orang yang dekat betul sama Nabi, sampai orang yang paling tahu tentang rahasia Nabi. Saking dekatnya Imam Ibn Mas'ud ini pernah berkata, tidak ada satu wahyu pun yang diturunkan sama Allah, baik Nabi dalam rumah atau di luar, lagi perang atau dalam kemah, pasti itu ayat turun kepada Nabi, saya ada di sampingnya. Dan Ibn Mas'ud ini orang yang setiap hari ngurusin kebutuhannya Rasul, ngambilin air wudhu, makein sendal ke kaki Nabi, nyimpen sendal di kakinya Nabi. Setiap hari bajunya bagus, kotor dikit cuci pakai minyak wangi, selalu rapi baju-baju dan pakaiannya. Ketika ditanya kenapa ya Ibn Mas'ud ente punya baju bagus-bagus, minyak wangi ente harum? Iya, ta'addabtu bi ni'mir Rasul, saya sopan santun kepada sendalnya Nabi yang saya pegang. Jadi megang sendalnya Nabi nggak sopan kalau pakai baju kotor. Saking hormatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Ibn Mas'ud. Makanya orang ini luar biasa. Kalau ada orang hina dia, Nabi marahnya bukan main. Orangnya pendek, maaf. Orangnya pendek. Makanya ketika Nabi suruh ambil batang kayu siwak ini tumbuh, pohonnya pendek, batangnya kemana-mana di bawah-bawah. Kalau orang tinggi nggak bisa. Jadi kudu orang yang kecil masuk ke bawah. Saat itu Abdullah bin Mas'ud, sehingga Abdullah bin Mas'ud ini satu-satunya orang yang paling cepat bisa ngambil, sehingga dia bisa masuk ke bawah ranting-ranting pohon, kebuka kakinya, maaf, betisnya kelihatan oleh sahabat-sahabat yang hebat-hebat, yang besar-besar badannya. Mereka tertawa. Kata Nabi, wa mimma tadhakun, kenapa kau pada ketawa nih? Min dikkati sage ya Rasulullah, kita ketawa lucu melihat kakinya kecil betul. Maka Nabi bersabda, "Walladzi ba'atsani bil haqq," demi Allah yang menciptakan aku dengan kebenaran, sesungguhnya innahuma, dua kakinya Abdullah bin Mas'ud, atqalu indallah minal uhud. Itu dua kaki di sisi Allah pahalanya lebih berat daripada gunung Uhud. Ente nggak boleh hina dia. Ya. Ini sahabat dekat dengan Nabi, apalagi ada orang hina, ya Allah, Nabi marah bukan main. Ini Abdullah bin Mas'ud luar biasa. Suatu ketika pernah nangis datang ke Rasulullah. Nangis datang kepada Rasul gara-gara kupingnya dijewer sama Abu Jahal. Ini Abdullah bin Mas'ud orang yang pertama kali berani baca Quran jelas-jelas di depan orang kafir. Abdullah bin Mas'ud, dia minta izin, ya Rasulullah, izinin saya mau baca Quran di samping Ka'bah di depan orang-orang kafir. Silakan. Di samping Ka'bah baca Quran, di situ ada pembesar orang kafir Quraisy. Ada Abu Jahal. Abu Jahal dengan Abdullah bin Mas'ud ngaji, langsung ditempelin mukanya, kupingnya robek. Abu Jahal ini gede, tinggi. Dalam sebagian riwayat, Abu Jahal kalau naik kuda, saking tingginya kakinya menyentuh tanah. Saking gedenya Abu Jahal. Mukul wajahnya Ibn Mas'ud sampai robek kupingnya. Lari ke Rasulullah nangis, ya Rasulullah, kuping anda sobek ya Rasulullah. Kenapa? Kalau bahasa kita digampar sama Abu Jahal, ya Rasulullah. Pas dia mengeluh, dia nangis, malaikat Jibril turun ketawa. Kata Nabi, wahai Jibril, kenapa ada orang nangis yang diketawain? Kata malaikat Jibril, wahai Rasulullah, nanti antum bakal tahu ujungnya. Kenapa saya ketawa? Gak lama kemudian ketika terjadi perang Badar, setelah selesai perang, orang-orang kafir udah pada jatuh. Ibn Mas'ud minta izin, ya Rasulullah, boleh nggak saya cari orang-orang kafir yang masih ada hidup, belum mati, saya mau bunuh ya Rasulullah. Jadi selesai perang, dia lihat mana yang masih setengah-setengah mati, setengah hidup, dia merhatiin. Dia temuin di antara mereka itu ada Abu Jahal sudah terkapar. Dia mau mendekat, takut.
Waduh, si ini Pak. Dari jauh dia ambil tombak, dia lempar menembus lehernya Abu Jahal, mati. Dia naik di atas dadanya, dia lobangi kupingnya, dikasih tali, dipotong kepalanya, diseret ke Rasulullah. Ketika sampai di depan Nabi, turun malaikat Jibril, ketawa. Kata Rasul, oh jadi ente ketawa Jibril karena ini? Iya ya Rasulullah. Al-udhun bil-udhun waras ziyadah. Anda ketawa, kata malaikat Jibril, kuping dibalas sama kuping, tapi ini ada tambahannya sama kepala. Ini Abdullah bin Mas'ud, Masya Allah, masuk Islamnya pun sedikit mengejutkan. Nabi lagi jalan sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kelaparan, tiba-tiba ada orang yang lagi mengembala domba, sama Nabi disamperin. Ya fulan, ya ulam, masih kecil Abdullah bin Mas'ud. Ya ulam, Anda boleh minta susu gak dari kambing-kambing ini? Kata Abdul Mas'ud, maaf, saya amanat cuma jagain doang. Ya udah, kata Nabi, mana kambing yang nggak pernah keluar susu? Yang itu tuh. Oh itu, coba bawa kemari. Wahai Abu Bakar, ini bijat adil. Itu kambing yang itu yang nggak pernah keluar susu, sini. Disentuh, maaf, badannya sama Rasul, susunya langsung bengkak, muncrat susu. Dikatakan sama Sayyidina Abu Bakar, diminum oleh Rasul, diminum oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Habis itu kata Nabi, biiznillah iglis, dengan izin Allah kempeslah kamu, kempes lagi. Kaget Imam bin Mas'ud, Masya Allah, udah dah, Islam ikut agama antum wahai Muhammad Rasul. Tuh Imam Abdullah bin lautan, kalau ini cuma ujung-ujungnya percikan daripada Abdullah bin Mas'ud yang kita sampaikan. Hakikatnya ya lautan yang tidak bisa digali begitu luas kedekatan hubungan Ibnu Mas'ud dengan baginda Nabi kita Muhammad.